Tidak ada ulang apapun. Siap laksanakan. Bagus. Juraganmu Pak Kades Segahan II sebentar lagi akan datang mengiringi tamu dari pusat. Siap juragan. Laksanakan. Bukan jelagan, bukan. Makanya kalian cepat. Undur, undur. Kamu bilang saya ini undur-undur. Awas kamu sudah mulai kurang ajar. Bukan undur-undur jelagan, tapi Nah, kalau bukan undur-undur. Barang siapa yang berani menghujat dan berbuat tidak senonoh kepada kepala desa, istri, dan keluarga, maka hukumannya dipancang telentang di tengah lapang selama 1 hari tanpa diberi makan dan minum. Nah, kamu masih hafal juga. Memang hafal jelagan. Nah, lalu kenapa kamu melanggarnya, Kasih? Setelah selesai upacara ini, mesti dilaksanakan hukumannya, bukan? Apa kamu memberontak? Boro-boro jelagan, bukan berontak, tapi itu. Nah, kalau kamu memberontak, atas apa? Mau coba-coba membangkang ya kamu? Bukan membangkang yang mulia, tapi maksud saya bukan pada yang mulia. Maksud saya adalah Salah apa? Sudah belajar bergaul pula. Dan kamu tahu hukuman bagi orang yang memberikan penjelasan dengan cara berbelit-belit? tak tahu yang mulia. Coba katakan. Bagi seluruh warga nakal akhlak, dilarang kelas memberitakan hal yang menyakiti hati majikannya, serta dilarang membelikan keterangan yang berbelit-belit. Jika hal itu dilanggar, maka hukumannya adalah bakar lidah dengan bara api dari batok kelapa. Nah, ternyata kamu hafal juga. Dan tentunya kamu sudah tahu kenapa lidahmu itu menjadi cadel. Tak tahu yang mulia. Dua kali sudah mendapatkan hukuman itu yang mulia. Nah, jangan sampai kamu mendapatkan yang Iya yang mulia.
menyangka lagi kerja keras kita ini ternyata membuahkan hasil. Sehingga harapan terbesar seluruh warga Nangka menjadi kenyataan. Warga-wargaku sekalian, kita telah terbebas dari kemiskinan. Pepatah berbunyi, we walk the talk. Betul, warga-wargaku, atas keberhasilan itu pula maka kita berkumpul bersama-sama di sini dan sekaligus dihadiri oleh wakil tertinggi kita dari pusat. Warga-warga sekalian, ini suatu kehormatan yang luar biasa sekali. Kehormatan bagi kita semua, sebab tidak semua desa bisa dikunjungi oleh pemerintahan pusat, melainkan hanya desa-desa terpilih dan berprestasi saja. Nah, desa kita ini menjadi yang terpilih. Terpilih dong. Satu-satunya desa yang terpilih dari ribuan desa lainnya. Tolong tepuk tangan. Betul, warga-wargaku. Untuk buktinya, sebentar lagi akan kita dengarkan pidato dari yang kita muliakan Pak Jatim Nur Jamal. Jadi bukan dari saya datangnya penilaian tentang keberhasilan ini, melainkan istriku tolong, istriku terluka, istriku bawa dulu ke balai pengobatan. Dia luka, dia berdarah. Tahun istriku dan pasien. Siapa? Tolong istriku. Ayo kakinya, kakinya cepat.
penyebabnya. Yang mulia. Acara segera dilakukan. Mohon segera pengadanya tidak dibatalkan. Urus saja dulu kejadian ini. Segera saya bereskan. Segera saya hukum tendangnya. Segera saya penjarakan. Tapi penghargaan itu sudah sampai batal, Pak. Kasih, tangkap orang itu dan lanjutkan acara. Siap. Jawinul tidak bisa langsung dipersalahkan. Jawinul tidak bisa langsung dipenjarakan. Siapa yang berani membangkang? Ini sudah jelas sekali. Saya pribadi, Subhanallah, kepala desa Nangkarasak ini yang melihatnya. Sudah jelas. Coba ada nanti uang sendiri yang melihatnya. Siapa lagi yang membangkang? Saya. Dan sudah 3 generasi kami dibuka. Betul. Sejak generasi kakek kami, rakyat di sini tidak digunakan. Untuk sedikit saja dengan rasa dalam bentuk penjara. Itu makna. Kamu subversi. Yang mulia, itu tidak benar. Kasih, tangkap orang ini. Tangkap dia, jalakan. Ya, tangkap. Siapa kalian jalan? Kamu sini, kamu saya tangkap. Ayo, berani nggak kamu? Ayo, berani. Ayo, sini. Gembel kamu. Kita tangkap gembel. Kau stop. Biarkan rakyat yang berbicara. Mari kita dengarkan apa yang jadi pendapatnya. So, silakan bicara. Ya, biarkan kami bicara. Biarkan kami berdebat. Kami pun punya hak. Kami bongkar. Jangan, tidak bisa jalakan. Lajar harus bicara jalakan. Jauh itu tidak bisa untuk dipenjarakan. Kamu juga Kasih. Kamu ingin membangkang seperti mereka. Enggak jalakan. Kasih. Aku juraganmu. Aku sendiri yang melihatnya. Akulah yang berhak menghukum Kasih. Akulah hukum itu. Iya jalakan. Jalakan hukum itu. Dia sendiri yang salah karena pernah jalakan. Gembel! Jangan kau sendiri yang melihatnya! Ini belum tentu. Abdi mana? Bapak ini anak kecil. Kenapa ikut-ikutan? Hukum sekarang juga. Balas semua kesalahannya sama persidangannya aku berita. Kepala aku baca. Kepala aku baca dengan 2 luka. Maka baca di bulan. Kakiku robek. Kakiku robek. Maka robek pula kakinya. Ayo ikat dia, jangan sampai kabur. Aku sendiri yang akan melakukan hukumannya. Baik, akan kita balas sama sakitnya seperti dirimu. Ya. Yang mulia, ini jelas bukti yang mulia. Lihatlah luka-luka yang dideritanya. Baik, akan kita hukum sama seperti dirimu. Baiklah. Warga-warga, mohon tenang. Berikan kami kesempatan untuk berpikir. Saya diharapkan betul. Demi semua kata dan mendukung tenang kata. Orang itu yang dapat menimbulkan listrik.
rasa nurani rakyat. Dan setelah saya menimbang rasa keadilan dalam diri saya, Yang mulia, hanya melihat mereka yang bodoh ini saja. Dia bukan tidak menderita. Itu tenteng. Makanya kamu jangan memotong pembicaraan saya. Saya pun ingin mengatakan seperti itu. Baik, maaf, silakan teruskan. Setelah saya melihat korbannya itu ibu kepala desa dan juga bapak kepala desa yang menuntut atau ibu kades yang menuntut. Jelas tak akan ditawar-tawar lagi. Jelas mereka berdua salah. Jelas itu menjadi korban. Jelas semuanya terlihat di mata saya. Jelas tak usah tuntut-tuntutan lagi. Begitu kan ibunya anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi. Nah, apalagi saya tuntut orang-orang itu sebagai tertuduh. Bukan, Wak. Aku yang jadi korban. Aku yang menuntut. Hukum orang-orang itu dengan setimpal. Istriku yang maaf, istri korbannya. Istriku yang menuntut. Betul. Ibu kalian yang menuntut yang mulia. Ibu kalian yang menuntut kita. Baiklah kalau begitu. Ibu kepala desa selaku pihak yang menuntut dan selaku pihak korban dan Pak Kades pun menjadi saksi bahwa tertuduhnya. Oh jelas, orang-orang itu yang lihat. Orang itu yang mulia. Orang itu dan orang yang satu lagi itu yang mulia. Ya, tenang dulu. Tetapkanlah dua orang itu di kursi tertuduh. Ini. Sekarang kita tentukan saja hakimnya. Yang mulia. Saya rasa begini saja. Yang mulia. Tidak perlu otoritas yang mulia. Hal itu saya paham. Saya paham. Nah, ini yang mulia. Ini tak salah lagi orangnya. Dia sudah ahli hukum. Kita serahkan saja kerja ya. Akhirnya lewat juga. Tidak berat, tenang saja. Malah kamu harus gembira. Akhirnya kamu mendapatkan jabatan sesudah ini. Tapi ingat, kamu yang menolong jabatan seorang ini. Jadi, kamu harus salah mengambil keputusan. Iya, majikan perempuan itu. Ya. Ini tertuduh dan yang menuntut sudah pada tempatnya dan saksi pun sudah pada hadir. Kita bersaksi. Nah, semua yang hadir di sini menjadi saksi. Setuju. Ya, sekarang Ibu Ajudan kita panggil Ibu Hakim. Bisa kita mulai sekarang? Silakan. Ada yang bawa palu? Saya. Wah, lagi kita naik. Kalau kalian digaji.
lihat dari sini nih. Di sini saya melihatnya tangga itu jelas sekali diarahkannya ke sini. Ini nih. Oh, kursi itu jelas sekali jadikannya belakang. Itu. Dan di atas sana ada orang ini. Sebetulnya kamu sedang apa di atas sana, ha? Saya sedang memasang itu, Pak. Bohong. Pasti kamu mau bermaksud sabotase, kan? Hah? Tidak, Pak Kades. Saya memang sedang memasang itu. Alasan. Jelas kamu mau bermaksud sabotase. Lantas mengapa kamu jatuh, ha? Jaminun menjatuhkan tangganya, Pak Kades. Ya saya jatuh menimpa Pak Kades. Maafkan saya, Bu Kades. Tidak ada maaf kamu. Kamu pun harus merasakan sakitnya. Betul. Kamu yang menjatuhkan tangga, ha? Bukan menjatuhkan, Pak, tapi melepaskan. Apa bedanya? Buktinya tangga itu jatuh menimpa istriku. Beda, Pak. Kalau memang jatuh, kan memang dijatuhkan sama saya. Tapi tangannya lepas. Kalau jatuh menimpa Ibu Kades. Akhirnya terjatuh juga, kan? Dan jatuhnya tangga itu menimpa istri saya. Beda, Pak. Tangga itu lepas. Kamu ini berbelit-belit. Apa maksudnya berbelit-belit begitu? Jelas tangga dan orang ini jatuh menimpa istriku. Beda, Pak. Tangga itu lepas. Sama. Ada bedanya. Tak usah berbelit-belit. Ayo. Siapa yang berani mengatakan tangga itu tidak jatuh menimpa istriku? Ayo. Siapa yang berani mengatakan tangga itu tidak jatuh? Ayo. Tangga itu. Iya, tangga itu saya lepaskan. Bukan melepaskan. Oh iya, tangga itu lepas dulu, baru jatuh menimpa Ibu Kades. Itu kamu sendiri mengatakannya jatuh menimpa Ibu Kades. Kan? Kamu akan saya habiskan. Saya sudah menjatuhkannya, saya melepaskan. Apa pembelaan yang akan kamu lakukan lagi, ha? Kalau itu memang lepas, mengapa kamu lepaskan hingga jatuh ke sana? Saya tidak melepaskannya. Saya hanya melepaskannya. Apa bedanya? Apa kamu jatuhkan tangga itu ke istriku, ha? Apa, ha? Saya kaget. 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 Kaget sama apa? Dari tadi kamu hanya mencari alasan saja, ha? Cari alasan saja. Mengapa harus mengadil seperti ini? Padahal semuanya sudah terlihat dengan jelas. Sudah, hukum saja mereka Bu Hakim. Kalau memang kamu kaget hingga kamu lepaskan tangga itu, lantas pertanyaannya, apa yang membuatmu kaget? Oh gitu, Pak. Kursi itu. Kursi. Kini kamu mau mengalihkan kesalahan pada kursi, ha? Kursi yang mana? Coba jelaskan. Sekaligus kamu rekonstruksikan kejadiannya. Kursi yang mana? Yang ini, Pak. Kursi yang ini. Oh. Kursi yang patah ini. Betul, Pak. Kamu tahu kursi ini patah. Jadi waktu dulu
kejadiannya seperti ini. Gara-gara kursi ini patah. Itulah kejadiannya, Pak. Gara-gara kursi ini patah. Lalu ibu kades itu terjatuh. Seperti itulah kejadiannya, Pak. Kamu tahu kursi ini patah? Dari mana kamu tahu kursi ini patah dulu? Pertanyaannya, siapakah yang mematahkan kursi itu? Dialah yang harus dicari. Nah, Saya tidak tahu siapa yang mematahkannya. Yang saya tahu, kursi ini sudah patah. Lalu, mengapa hanya kursi ini yang patah, sedangkan yang diduduki oleh orang-orang ini tidak juga patah? Oh, saya tahu kursi ini patah karena saya mengambilnya. Dan saya menempatkannya di sini. jadi kamu sudah tahu kursi itu patah, tapi kenapa kamu tetap tempatkan ibu kades? Tidak boleh. Saya tidak berniat untuk ibu kades. Lalu? Tapi ibu kades lah. Jelas orang ini lidahnya terlatih sekali. Dia mestinya disusupkan ke acara ini untuk melakukan sabotase. Kursi ini jelas dijadikannya kursi untuk mencederai istriku. Ya, kursi itu rangka. Tidak mengerti. Itu rangka untuk mencederai istriku. Semua orang di sini tolong. Karena tadi kamu tahu kursi ini patah. Lalu mengapa kamu tetap tempatkan kursi ini di sini, Jawinul? Jelaskan. Apa ya? Saya tidak menemukan. Saya hanya menemukan yang tidak menempatkan kursi. Lalu, kursi itu kamu mau jadikan kambing hitam, begitu? Bukan kamu tidak menemukan kursi. Gara-gara kursi itu, kamu mau bilang kursi itulah yang nanti harus dihukum, Kamu ini bicara dengan siapa, Umur? Aku ini kepala desa. Yang jadi korban itu ibu kades. Dan di sini ada pula orang terhormat dari pusat. Bicara sontoloyo seenaknya begitu, seperti bicara dengan orang bodoh. Kursi menjadikan yang begitu. Kursi itu tidak bisa dijadikan kambing walaupun kakinya sama-sama dan sontoloyo. Tapi gara-gara kursi itulah maka Kan, apa saya bilang? Semakin jauh membicarakan tentang saya ini. Kita bicara soal kursi. Gini aja deh, kalau memang kursi itu penyebabnya, bukti apa yang bisa kamu kemukakan? Hah? Siapa? Siapa? Jawinul. Oh iya, Apa itu Nur? Ayo cepat. Mana buktimu? Apa itu? Apa? apa itu Hakim? Coba bacakanlah. Biar semua orang dengar. Bacakanlah.
Catatan belanja keperluan desa. Keperluan desa. Kita sendiri. Tanah hajat tahunan untuk Ibu Nuri Hati. Di sini tercatat pula akan memilihkan bahan tenunan dengan Juli baca ulang. Kamu jangan baju yang gak cukup. 50. Dia sudah bisa beli baju. Aku pakainya aja sudah keren. Jawi. Dua, ongkos kerja persiapan perayaan dengan catatan tetap keluarannya pengeluaran, tapi masyarakat dikerahkan untuk kerja bakti. Tiga, pembelian bahan dan ongkos kain busana kepala desa. Pembelian dilaksanakan langsung oleh kepala desa dengan surat perintah salam kota Sulawesi. Benar. Apa? Uang transportasi dan uang saku rombongan dari pusat. Cadangannya tertulis seluruhnya dengan pesawat terbang, hotel VIP, uang saku disediakan. Berhenti. 5. Pesanan makanan untuk perayaan tahunan desa Langkanakan. Ada belanjaan untuk pakaian ketua kamar. 7. Menteri dan alat alat dekorasi. 8. Rombongan memang sudah, Pak. Sepertinya saya tahu ini catatan siapa. Bukankah ini catatan yang diminta untuk Ibu Kades ya? Dari mana kata-kata yang seperti macam? Diam. Saya hanya menjalankan tugas Pak Kades. Sudah saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Uang saya nggak ada. Asem, macam mereka. Uangku. Masih satu. Ada salji. Sepertinya masih miring ya. Waktu jatuh